إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnadz dhanni billah min husni ibadatillah." Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik bentuk ibadah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun wa ana ma'ahu hina dzakarani. Dan saya bersamanya ketika hambaku mengingatku. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun nabi ma syaa. Maka berprasangkalah dia kepadaku sesuai apa yang dia inginkan. In dhanna bi khairan falah. Jika dia berbaik sangka kepadaku dengan kebaikan maka baginya juga kebaikan. Wa in dhanna syarran falah. Dan jika dia berburuk sangka kepadaku maka baginya juga keburukan. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang sempit, wahai orang-orang yang kesusahan, wahai orang-orang yang terlilit hutang, bagaimanakah sangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang sakit, berapapun lamanya kalian sakit, bagaimanakah sangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesehatan, kesembuhan akan datang, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Tapi jika seseorang ragu, seseorang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya juga semakin menjauh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwasanya doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah Jumat rahimakumullah bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha mendengar, Maha melihat. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kita. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada saudara-saudara kita dan melarang kita dari berburuk sangka kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian dari berburuk sangka, karena sungguh berburuk sangka merupakan ungkapan yang paling dusta.
Begitu juga dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika salah seorang bertanya, "Aina Malik bin Dukhsyum?" Manakah sahabat mulia, yaitu Malik bin Dukhsyum? Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Dzalika munafiqun, innahu la yuhibbullaha wa rasulah." Sungguh dia munafik, dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "La taqul ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah." Janganlah engkau mengucapkan demikian. Tidakkah engkau melihat dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut langsung mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam. Inna nara wajhahu wa nasihatahu ma'al munafiqin." Sungguh kami melihat dia, kecintaannya, ucapannya senantiasa bersama dengan orang-orang munafik. Tapi perhatikan jamaah, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Begitu juga tempat yang ketiga yang hendaknya kita senantiasa berbaik sangka, yaitu ketika kematian datang menjemput. Ketika seseorang ingin merasakan sakaratul maut atau berada dalam penyakit yang sangat parah, penyakit yang sangat berat, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata 3 hari sebelum kematiannya, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dzanni billah." Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu juga dalam kisah sahabat yaitu Wafilah al-Asqa ketika datang menjenguk Abul Aswad al-Jurashi, salah satu tabi'in, dalam keadaan Abul Aswad sakit yang sangat parah. Ketika Wafilah datang menjenguknya, Abul Aswad menangis dan mengusap tangan Wafilah ke wajahnya. Kemudian Wafilah berkata kepadanya, "Bagaimanakah sangkaanmu kepada Rabbmu?" Maka Abul Aswad mengisyaratkan dengan kepalanya, yaitu Hasan. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Wafilah mengatakan kepadanya, "Absyir, bergembiralah, karena sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Ana 'inda dhanni 'abdi bi.' Saya sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku." Maka jika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya juga kebaikan. Tapi jika kita berburuk sangka, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya juga semakin menjauh. Nas'alullahal karim ay yanfa'ana bima sami'na wa yatawaffana muslimin. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.